Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan tentang karakteristik pembelajaran kimia. Karakteristik ilmu kimia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagian ilmu kimia bersifat abstrak. Atom, molekul, dan ion merupakan materi dasar kimia yang tidak nampak, yang menurut siswa keberadaan materi tersebut tanpa mengalaminya secara langsung. Yang kedua, ilmu kimia merupakan penyederhanaan dari yang sebenarnya. Sebagian besar objek yang ada di dunia ini merupakan campuran zat-zat kimia yang kompleks dan rumit. Agar segala sesuatunya mudah dipelajari, maka pelajaran kimia dimulai dari gambaran yang disederhanakan. Yang ketiga, sifat ilmu kimia berurutan dan berkembang dengan cepat. Seringkali topik-topik kimia harus memperhatikan dengan urutan tertentu. Yang keempat, ilmu kimia tidak hanya memecahkan soal-soal. Memecahkan soal-soal yang terdiri dari angka-angka. Yang kelima, bahan atau materi yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Duliahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran kimia dikelompokkan menjadi 4 komponen utama, yaitu guru, isi atau materi pembelajaran, siswa, dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu guru atau pengajar. Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadikan penentu kemajuan suatu negara di masa depan. Secara umum, tugas guru adalah mengajar siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Yang ketiga yaitu siswa. Siswa merupakan salah satu komponen inti dari pembelajaran, karena inti dari proses pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan. Sikap yang dimiliki oleh siswa pun harus berpengaruh pada hasil pembelajaran. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di kelas bukan hanya metode ceramah, diskusi, dan latihan soal. Guru boleh mencari metode belajar lainnya guna pembelajaran di kelas tidak membosankan dan siswa semangat untuk belajar. Perkenalkan, saya Naila Najihatun akan mempresentasikan slide 4, yaitu cara menanamkan sikap pada siswa dalam pembelajaran kimia. Sebagai seorang guru kimia, kita harus dapat menanamkan 3 sikap kepada peserta didik kita, yaitu kemampuan tentang cara mengetahui, cara mengerjakan, dan kemampuan pemecahan masalah. Pada proses pembelajaran kimia, guru harus pandai memilih strategi pembelajaran dengan mengarahkan pembelajaran kimia ke arah 3 sikap ini. Misalnya dalam bab hidrolisis garam. Nah, pada sikap yang pertama yaitu cara mengetahui. Kita harus bisa menanamkan sikap bagaimana peserta didik kita mau mencari tahu tentang hidrolisis garam. Lalu dilakukannya praktikum atau pengerjaan soal-soal. Di sini didapatkan sikap cara mengerjakan. Selanjutnya ada kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran kimia, guru harus dapat menanamkan sikap ini, karena pemecahan masalah merupakan jantungnya dari pembelajaran kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Adaturrahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan dalam pembelajaran kimia. Kesulitan dalam pembelajaran kimia. Kesulitan yang pertama yaitu kesulitan dalam memahami istilah. Kesulitan ini timbul karena siswa hanya menghafal istilah dan tidak memahami maksud dari istilah yang sering digunakan dalam pembelajaran kimia. Kesulitan yang kedua yaitu kesulitan dalam memahami konsep kimia. Kebanyakan
Konsep-konsep dalam ilmu kimia maupun materi kimia secara keseluruhan merupakan konsep atau materi yang bersifat abstrak dan kompleks, sehingga siswa dituntut untuk memahami konsep tersebut secara benar dan mendalam. Kesulitan yang ketiga yaitu kesulitan angka atau numerik. Dalam mempelajari kimia, tidak lepas dari perhitungan matematis, di mana siswa dituntut terampil dalam menerapkan rumus atau operasional matematika. Namun, sering dijumpai siswa tidak memahami rumus tersebut. Perkenalkan, nama saya Tri Larang Indah. Saya akan menjelaskan slide terakhir tentang level representatif kimia. Level representatif kimia. Representasi kimia yang dimaksud adalah mempresentasikan ilmu kimia dalam level makroskopik, atau bisa disebut level yang dapat diindra, seperti dilihat dengan atau tanpa alat bantu, dirasa, dicium, atau dihitung. Selanjutnya ada level submikroskopik, yaitu penjelasan pada tingkat molekuler, atom ion, elektron untuk menjelaskan fenomena pada level makroskopik. Selanjutnya adalah level simbolik, berupa persamaan reaksi, rumus, simbol-simbol.